pengacara yang ditunjuk oleh Bu Zia soal proses perceraian yang sempat tertunda. Terus gimana? Beliau minta kita bertemu dulu bertiga, Pak, untuk membahas kelanjutannya. Gimana, Pak Albi? Yaudah, kita ketemuan di kafe biasa. Nanti kita atur lagi waktunya. Oke. Baik, Pak Albi. Ya. Hari itu akan tetap datang juga. Berapa lama pun aku berusaha menundanya. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Akhir-akhir ini tuh papa sering banget pingsan. Udah pasti sih papa banyak pikiran. Ya semua hal papa pikirin, Kak. Kak Naza boleh telepon Mas Albi? Telepon aja Zah, emang kenapa? Ya nggak, takutnya kakak nggak mau ketemu sama Mas Albi. Telepon aja. Ya, Zah. Mas Albi, papa pingsan, Mas. Astagfirullah, pingsan? Kena serangan jantung lagi? Sepertinya iya, Mas. Ini sekarang lagi ditangani sama dokter, tapi dokter belum keluar, jadi Naza belum tahu kondisi pastinya seperti apa. Yaudah, Mas segera ke sana ya. Oke. Cepat ya, Mas ya. Maksudnya Naza, kenapa Naza telepon Mas Albi itu karena kita kan nggak mungkin ngandalin Pak Parjo terus, Kak. Maksudnya Pak Parjo pasti akan bolak-balik sana sini, jadi Naza rasa kita butuh kehadiran Mas Albi. Iya, betul. Aduh, astaga. Papa pingsan lagi. Pasti ada yang memicu jantungnya dia. Berapa lama lagi kita semua harus menanggung ini? Dan apakah kita semua akan sanggup? Di rumah ini sudah tidak ada keceriaan lagi. Dan sudah tidak ada kehangatan lagi. Wah! Tendang! Tendang dong, ayo. Ayo dong, sini. Ayo. Ayo. Dan, coba Dan. tangkap bolanya ya. Tangkap ya. Tangkap. Tangkap ya. Tangkap ya. Mama lempar ya. 1, 2. Ayo. Sekarang lempar ke mama yang kenceng banget. 1, 2, 3. Tendang. Wah, yeay. Semua itu hanya mimpi kita, Zia. Belum sempat kita mewujudkan itu sama Lela. Tapi kita harus memulai rencana perpisahan kita. Apa nggak ada yang masih bisa kita perbaiki? Dan apa semuanya harus berakhir begitu saja? Dok. Papa gimana, Dok? Kondisi beliau saat ini sudah sadar. Namun ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian mengenai kondisi Pak Wira. Tentunya kalian harus mengetahui kondisi Pak Wira saat ini ya. Jadi kondisi jantung Pak Wira ini sudah melampaui batas. Seperti yang sudah saya sampaikan secara resmi. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Maksudnya gimana, Dok? Ya, maksudnya begini. Kasus serangan jantung yang dialami oleh Pak Wira di rumah sakit beberapa minggu lalu, ini bukan insiden tunggal. Namun ada kerusakan yang lebih dalam dan itu sudah berlangsung lebih lama. Tunggu dulu, maaf. Maksudnya papa saya ini udah parah, Dok? Ya,
Pak Wira sendiri sebenarnya sudah tahu dengan kondisinya seperti ini. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Tapi Pak Wira tidak mau memberitahukan kondisinya kepada siapapun termasuk kepada keluarganya. Oh. Nah, ini ada berkas medis atas nama Pak Wira Diono dan beliau sudah menyimpannya cukup lama. Saya tidak bisa lagi untuk memenuhi permintaannya untuk menyimpan berkas ini lebih lama. Dan barusan Pak Wira sudah mengizinkan saya untuk memberitahukan kondisinya kepada keluarga. Oke. Jadi selanjutnya tindakan apa dok untuk papa saya? Kondisi Pak Wira saat ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa dengan cara olahraga ataupun hanya dengan minum obat saja. Karena ada keputusan medis yang harus kami sampaikan kepada pihak keluarga. Dan ini kita bicara hanya hitungan bulan. Jadi maksud dokter kondisi papa saya tuh beneran ngedrop? Ya, kita akan upayakan yang terbaik untuk keselamatan Pak Wira. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan papa saya dok? Saat ini kita membutuhkan operasi pemasangan ring lagi, minimal 3. Lakukan dok. Itulah masalahnya. Karena saat ini mengenai kondisi Pak Wira sekarang, kita perlu membicarakan masalah risiko tentang operasinya juga. Nanti kita akan bicarakan ini lebih lanjut kepada pihak keluarga, ya. Saya boleh pinjam berkasnya dok, saya mau foto. Oh, boleh, silakan. Dok, maaf, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya cek Pak Wira sebentar ya. Iya. Mari. Kasih dok. Mari. Naza foto karena Naza mau kirim ke Mas Albi. Mas Albi harus tahu kondisi papa. Menurut kamu Albi bakal baca itu semua, Zah? Mas Albi itu satu-satunya laki-laki di keluarga kita, Kak. Dan Naza rasa Mas Albi perlu tahu kondisi pastinya papa. Boleh, Kak? Naza bener. Tapi kenapa aku ngerasa nggak nyaman kalau melibatkan Albi? Berapa lama papa tahu ini sendirian? Dan berapa lama lagi orang-orang di rumah itu akan menanggung sendirian sebelum bilang ke orang lain? Kenapa papa selalu mengambil keputusan sendiri? Papa nggak pernah berubah, meskipun sudah terbentur masalah beberapa kali. Kondisi papa gimana sekarang? Albi jangan dulu. Papa lagi sama dokter di dalam. Itu suara Leon. Leon kenapa? Gigi belakangnya mau tumbuh, jadi agak rewel. Mas, nanti kita ngobrol ya. Bertiga di ruang tengah. Mas Leon, kenapa nggak mau minum susunya? Yuk, minum susunya, enak loh. Gak mau. Ayo Mas Leon. Den Leon, diminum atuh susunya. Leon, kenapa? Kalbi. Leon, kamu kenapa?
Diin gitu. Sakit ya? Hah? Mau tumbuh gigi? Coba lihat giginya mana. Oh, giginya udah lengkap gitu kok. Kenapa dia? Kenapa? Mas Leon gak mau minum susu, Pak. Maunya pakai gelas dari Panata. Kalau pakai dot aja gimana? Kata Pak Nata, harus dibiasakan pakai gelas, soalnya mempengaruhi pertumbuhan gigi, Pak. Oh. Mm-mm. Sampai hal sekecil itu dia perhatiin, dia pikirin. Hal yang kecil, tapi berarti sangat besar untuk Leon. Kalau gelas yang dari Nata mana? Kenapa nggak dikeluarin aja terus kasih ke Leon? Maaf Pak Albi, gelasnya teh sudah pecah sehari sebelum Pak Nata meninggal. Yaudah, coba sini biar saya kasihnya. Leon, nanti Papa beliin lagi gelas yang baru ya. Sekarang minum susu dari gelas ini dulu ya. Yaudah, coba ya. Gak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Kamar ini lebih sempit, lebih sederhana dibanding kamar tidur yang lain di rumah ini. Dan tinggal kamar ini yang tersisa. Tapi kamu senang menerimanya. Karena yang utama, kamu mendapatkan rumah, tempat kamu untuk pulang. Dan di rumah ini, kamu banyak melakukan hal kecil tapi sangat bermakna besar. Bahkan hanya soal gelas untuk Leon. Itu kamu sudah pikirkan. Aku sampai nggak tahu kalau ternyata Leon suka minum dari gelas tertentu. Status anak tiri tidak akan memberikan kamu hak atas apapun. Dan kamu juga bukan bagian dari keluarga ini. Dan tidak akan pernah. Ternyata kamu malah mengorbankan diri kamu sendiri untuk keluarga ini. Gimana Papa? Dokter bilang papa harus operasi lagi, Mas. Tapi untuk sekarang kondisinya nggak memungkinkan. Operasi lagi? Ya, pasang ring 3. Kayaknya ini karena omongan aku sama papa waktu di meja makan deh. Soal apa? Papa ngakuin kalau papa yang ngirim alamatnya Bram ke Nata. Bukannya Nata itu ke tempatnya Pak Bram karena dapat alamatnya dari Evan atau mungkin cari sendiri gitu? Enggak, Bi. Jadi papa itu tahu dari Om John. Papa yang nyuruh Om John cari alamatnya, Om John dapat dan akhirnya papa yang ngirim alamatnya ke Nata. Kayaknya sebelum Nata pergi, dia itu dapat pesan dari papa. Emang secara nggak langsung, papa itu nggak nyuruh kamu atau Nata untuk ke tempatnya Pak Bram. Tapi dengan papa kasih alamatnya ke Nata, ya itu jadi suatu informasi untuk Nata dong. Jujur aku marah sih sama papa. Papa tuh nggak berubah sama sekali. Masih semaunya dia aja. Tapi masalahnya juga karena ini, karena debat aku sama papa akhirnya kayak jadi memicu sakitnya papa lagi. Ini bukan salah kamu kok.
Papa kan operasi itu sebelum Leon lahir. Dan aku kan juga keluar kota, dan setelah itu ya semuanya terjadi kayak gini. Terus kamu mau apa sekarang? Aku Ya soal Papa. Tentang kondisi Papa saat ini. Tentang apa yang Papa tutupin sebelum Nata pergi ke tempat Bram. Kan selama ini ditutupin sama dia. Jadi maksudnya Mas Albi tuh papa bohong sama kita? Bukannya bohong, tapi ada sesuatu yang tidak terbuka sama Papa. Ya tapi mungkin aja papa nutupin itu semua karena papa nggak mau kita khawatir. Ya tapi kan udah terlambat. Semua udah tahu. Oke, karena kondisi Papa sekarang udah begini, kan mau nggak mau semua jadi tahu. Sekarang Zia dan juga Naza mau apa? jujur aku nggak tahu lagi mau apa. Tapi yang jelas, aku nggak mau kalau papa pergi dengan kondisi kita yang masih kayak gini. Pak Wira, saya tadi sudah sedikit bicara dengan putri Bapak. Nanti mereka akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak keluarga sebelum memutuskan untuk dioperasi. Tapi saya sih menyarankan supaya kondisi Pak Wira ini stabil dulu. Baru setelah itu kita membicarakan rencana untuk operasinya. Dok, Iya. kok saya merasa lelah ya dengan sakit ini? Sebaiknya Pak Wira ini jangan merasa lelah dulu, Pak. Karena Allah paling tidak suka dengan umatnya yang gampang menyerah, Pak Wira. Semangat ya Pak Wira, demi anak-anak Bapak. Memang kadang-kadang kita itu hidup bukan untuk kita sendiri. Dok, Iya, Pak. saya ini menyembunyikan kelemahan saya di depan anak saya, Nata. Ya. Tapi anak saya sudah mendolai saya. Dia meninggal, Dok. Ya, Pak. Pak Wira yang sabar. Baik, kalau gitu saya pulang dulu. Nanti kalau Papa bisa hubungi saya lagi. Oh ya, saya tunggu hasil diskusi dengan anak-anak Pak Wira, ya? Makasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Permisi, Pak. Nah, Mari dok, saya antar. Oke. Rasanya capek banget hari ini. Mau tahu sesuatu yang lebih lucu lagi menurut aku nggak, Pak? Sampai akhir pun Nata masih ngelindungin Papa loh. Nata tuh bisa aja ya, Pak, nyuruh aku sama Naza untuk benci sama Papa, tapi nyatanya apa nggak ada. Nata nggak pernah nyuruh kita berdua tuh benci sama Papa. Aku harus marah sama Papa atau aku harus kasihan ya sama Papa? Papa pingsan. Papa, Bi. Iya, Papa, ini Bang. Papa. Ini Papa kenapa? Kondisi Papa yang disampaikan sama dokter. Kasus serangan jantung yang dialami oleh Pak Wira di rumah sakit beberapa minggu lalu ini bukan insiden tunggal. Namun ada kerusakan yang lebih dalam dan itu sudah berlangsung lebih lama. Tunggu dulu, maaf. Maksudnya papa saya ini udah parah? Iya. Rasanya hari ini penuh banget dengan masalah.
Udah lama gak ngeliat Albi kayak tadi. Oke, karena kondisi papa sekarang udah begini, kan mau nggak mau semuanya jadi tahu. Sekarang Zia dan juga Naza mau apa? Pasti Albi juga sama capeknya. Aku juga nggak bisa sepenuhnya nyalain Albi. Kondisi papa juga ternyata jauh lebih buruk ketimbang diomongin sama dokter. Dan tadi siang papa sampai pingsan dan udah pasti pemicunya aku. Nat, dokter sudah kasih tahu kondisi ayah ke adik-adik kamu. Selama ini ayah simpan sendiri karena ayah nggak mau semua anak ayah jadi cemas. Ayah harus terlihat kuat di depan kalian. Karena ayah mau tetap ada buat kalian. Dengan sakitnya ayah ini, ayah nggak berharap Zia dan Naza iba lalu maafkan papa. Tapi setidaknya mereka akan bersiap. Nat, jika satu saat ayah pergi meninggalkan mereka dan akan susul kamu. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Albi. Saya mau menyampaikan kalau saya sudah bicara dengan Bu Kirana, pengacara yang ditunjuk oleh Bu Zia soal proses perceraian yang sempat tertunda. Terus gimana? Beliau minta kita bertemu dulu bertiga, Pak, untuk membahas kelanjutannya. Gimana, Pak Albi? Yaudah, kita ketemuan di kafe biasa. Nanti kita atur lagi waktunya. Oke. Baik, Pak Albi. Ya. Hari itu akan tetap datang juga. Berapa lama pun aku berusaha menundanya.